Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dimanapun berada yang dapat mendengar suara kebenaran Krasis Kota Kupang Timur. Melalui suara kebenaran kami ingin memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Pada kesempatan ini suara kebenaran yang akan kami sampaikan terpilih dari kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 30 ayat 15 hingga ayat 20. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, dengan penuh kasih saya mengajak kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, sumber kebenaran itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Tapi kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang terbatas. Kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca akan firman-Mu, kami dapat mengerti dan melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami siap mendengar. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya bacakan bagi kita kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 hingga ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan datang kepada masing-masing kita. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan yang telah terbaca tadi, saya pilih sebuah tema, ketaatan sejati. Menjadi orang yang taat itu sangat baik. Meskipun demikian, kalau hanya sekedar taat saja itu masih belum cukup. Yang dibutuhkan adalah ketaatan dengan kesadaran dan ketulusan hati. Kalau kita jujur, ternyata masih banyak orang yang gagal menunjukkan ketaatannya. Mungkin di antaranya saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Mesti kita jujur bahwa terkadang ketaatan kita hanya karena kewajiban
atau karena peraturan, atau karena ada yang mengawasi. Saya beri contoh. Misalnya para pengguna kendaraan di jalan. Ada yang mentaati rambu-rambu lalu lintas ketika ada polisi yang berjaga-jaga di perempatan jalan. Tapi ketika polisi tidak ada, mereka cenderung tidak mengindahkan lagi peraturan lalu lintas. Atau para murid. Mereka ada di kelas dengan tertib dan tenang selama ada guru yang mengawasi mereka. Akan tetapi saat guru meninggalkan kelas, mereka akan membuat gaduh karena tidak ada yang mengawasi. Belajar secara offline mungkin membuat anak-anak kita tertib. Tetapi belajar secara online, siapa yang menjamin kalau anak-anak kita belajar dengan tertib? Atau saat sekarang ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan adanya pandemi COVID-19, kita semua diwajibkan untuk mentaati protokol kesehatan. Akan tetapi masih ada juga yang tidak taat. Bacaan firman Tuhan saat ini akan mengarahkan kita untuk melihat bagaimana Tuhan menginginkan umat-Nya menjadi umat yang taat melakukan perintah Tuhan. Tuhan menjamin berkat bagi umat-Nya yang taat pada firman-Nya. Taat melakukan firman Tuhan juga menjadi gambaran dari umat yang dewasa. Terlebih lagi, Tuhan juga menyatakan bahwa ketaatan dalam melaksanakan ajarannya tidak diukur dari yang tampak di permukaan, tetapi mesti disertai dengan kesediaan hati dan pikiran yang sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam bacaan tadi dikatakan Musa mengingatkan umat Israel bahwa di dalam pengalaman mereka sebagai sebuah bangsa, berkat dan ketaatan tidak bisa dipisahkan, sebagaimana halnya dengan pemberontakan dan kutuk. Saya ulangi sekali lagi di sini. Musa mengingatkan umat Israel bahwa berkat dan ketaatan tidak bisa dipisahkan, sebagaimana halnya dengan pemberontakan dan kutuk. Kita bisa lihat itu dalam Ulangan 30 ayat 16 sampai ayat 18. Tuhan menghadapkan umat-Nya dengan pilihan. Pilih yang mana? Pilih kehidupan dan keberuntungan, atau pilih kematian dan kecelakaan? Janji berkat untuk ketaatan atau kutuk untuk kekerasan hati? Demi berkat dan kehidupan, bangsa Israel pun diperintahkan untuk memelihara hubungan mereka dengan Tuhan dengan cara mengasihi Tuhan dan mendengarkan perintah-Nya. Tuntutan ketaatan seperti ini sangat dapat dimengerti, sebab umat Israel akan memasuki tanah perjanjian, dan mereka akan berinteraksi dengan beragam suku bangsa yang telah mendiami tanah Kanaan sebelumnya. Dan pada umumnya mereka yang tinggal di tanah Kanaan itu adalah bangsa yang tidak menyembah Allah. Tidak heran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam bacaan tadi dikatakan Musa sampai memanggil langit dan bumi menjadi saksi ketika umat Tuhan diperhadapkan pada pilihan kehidupan atau kematian. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa seriusnya Tuhan dengan pilihan yang Ia berikan kepada umat-Nya. Namun satu hal yang pasti, Tuhan telah meminta umat-Nya untuk memilih kehidupan. Pilih kehidupan supaya engkau hidup
baik engkau maupun keturunanmu. Terbaca pada ayat 19. Pilih kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Hal ini menggambarkan kepada kita bahwa bagaimanapun Tuhan mengasihi umat-Nya dan senantiasa menginginkan yang terbaik bagi umat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, ketaatan adalah kunci dan jaminan akan hal-hal yang indah yang selalu kita dambahkan, yaitu berkat, kehidupan, kedewasaan, dan kebahagiaan. Karena itu yang dituntut adalah ketaatan luar dan dalam. Bukan sekedar melakukan hukum dan perintahnya, tetapi sebuah ketaatan yang lahir dari sikap dan pikiran yang rela dan tulus. Memang kita mau taat. Dengan demikian, dalam ketaatan sejati tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan. Semua topeng kehidupan mesti ditanggalkan. Yang ada hanya kejujuran, ketulusan, dan kemurnian hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi sekarang ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, ketaatan adalah panggilan hidup yang harus kita lakukan. Mengapa kita dipanggil untuk taat? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah hidup yang berharga. Karena hidup ini berharga, maka Tuhan telah menyelamatkan hidup kita dari dosa. Dan Tuhan berjanji berjalan bersama-sama kita. Kalau Tuhan saja begitu menghargai hidup kita, bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita juga didapati menghargai hidup ini? Kalau kita bilang ya, kita menghargai hidup ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan ketaatan kita? Seandainya kita sadar bahwa sesungguhnya kita belum hidup di dalam ketaatan sejati, sebenarnya kita harus jujur bahwa kita belum menghargai hidup dengan sebenarnya. Orang yang belum taat, dia tidak hidup dalam ketaatan sejati, sesungguhnya dia belum menghargai hidup itu sendiri. Mari kita belajar dan berpegang pada firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, bahwa ketaatan menjamin berkat dan hidup, sementara ketidaktaatan membawa kepada kita kutuk dan kematian. Kalau kita disuruh memilih antara hidup dan mati, berkat dan kutuk, saya yakin kita semua memilih hidup dan berkat. Dan memang kehidupan dan berkat itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dan itu menjadi dambaan kita semua. Tapi untuk menikmati kehidupan dan berkat, tanggung jawab saudara dan saya adalah taat. Ketaatan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan, bukti kasih kita kepada sesama, dan bukti kasih kita kepada diri sendiri. COVID-19 ada di depan kita. Suka atau tidak, kita sekarang sedang menghadapi COVID-19. Tugas kita bersama, saudaraku, untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Bagaimana caranya? Hidup dalam ketaatan sejati. Menghadapi COVID-19
memutuskan mata rantainya. Tugas kita adalah hidup dalam ketaatan sejati yang harus lahir dari kesadaran dan ketulusan hati kita. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan karena itu saya mengajak kita sekali lagi, mari kita tunduk di hadirat Tuhan dan kita berdoa kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, puji dan syukur kepadamu karena melalui kesempatan yang indah ini, melalui suara kebenaran Klasis Kota Kupang Timur, kami dapat mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya bagi perjalanan hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Melalui firman Tuhan saat ini, semua kami belajar untuk hidup dalam ketaatan sejati kepada Tuhan. Karena orang-orang yang hidup dalam ketaatan sejati, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan ia pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Berkatilah setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang mendengar firman-Mu, dan setiap hidup yang mau berkorban untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Kami sadar bahwa hidup dalam ketaatan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus menguasai kami, memimpin kami, agar kami sungguh-sungguh mau menjalani hidup yang taat kepada Tuhan. Pada kesempatan ini, kami mau berdoa bagi seluruh jemaat, khususnya jemaat-jemaat yang ada di Klasis Kota Kupang Timur. Tuhan memberkati jemaat-Mu. Biarlah dalam kehidupan mereka selalu mengandalkan Tuhan. Segala kebutuhan hidup diberkati oleh Tuhan. Tuhan berjalan bersama mereka dan menjadi penyelamat mereka. Kami juga menghadapi pandemi COVID-19. Kami bersyukur kalau Tuhan izinkan pandemi COVID ini kami hadapi. Dan biarlah kami belajar untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan menghadapi COVID-19 ini. Dalam iman kami percaya bahwa ketika kami semua punya kesadaran untuk hidup dalam ketaatan, maka kami yakin kami akan disembuhkan, kami akan dipulihkan, dan kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami dapat memutuskan mata rantai COVID-19. Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Para pemimpin bangsa ini, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Biarlah mereka didapati hamba-hamba yang setia dalam melaksanakan tugas dan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Secara khusus kami berdoa bagi Majelis Klasis Kota Kupang Timur dengan seluruh perangkat kerja yang ada. Memberkatilah hamba-hamba-Mu dalam tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Melalui Klasis Kota Kupang Timur, seluruh umat diberkati oleh Tuhan. Tim multimedia Klasis Kota Kupang Timur yang bekerja dan menayangkan siaran ini, Tuhan memberkati akan hamba-hamba-Mu. Jauhkan mereka dari segala yang jahat. Jauhkan mereka dari segala kecelakaan, sakit dan penyakit. Tubuh yang sehat menjadi bagian bagi kehidupan anak-anak-Mu, supaya mereka dapat melayani dan menjadi berkat bagi umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini doa kami. Sempurnakanlah doa ini.
Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.